tengah lanskap yang tenang di Otsuchi, Jepang, terdapat sebuah bilik telepon putih yang sederhana, berdiri sendirian di sebuah bukit yang menghadap ke laut. Dari luar, mungkin tampak biasa saja, sebuah peninggalan dari masa lalu. Tapi bagi ribuan orang, bilik ini adalah tempat suci, sebuah penghubung ke dunia lain. Ini adalah Kaze no Denwa, atau telepon angin. Di dalam bilik telepon ini, ada sebuah telepon putar berwarna hitam yang tidak terhubung kemanapun. Kabelnya tidak mengarah ke jaringan telepon manapun. Namun, telepon ini membawa pesan-pesan yang paling mendalam dari hati manusia. Orang-orang datang ke sini untuk menelepon orang-orang terkasih yang telah tiada. Mereka datang untuk berbicara dengan angin, berharap kata-kata. Mereka akan sampai kepada mereka yang telah pergi. Kisah telepon angin dimulai pada tahun 2010, setahun sebelum bencana besar melanda wilayah ini. Seorang desainer taman bernama Itaru Sasaki sedang berduka atas kehilangan sepupunya. Merasa sulit untuk mengatasi kesedihannya, ia membangun bilik telepon ini di tamannya sendiri. Ia ingin memiliki cara untuk terus berbicara dengan sepupunya, untuk berbagi pikiran dan perasaannya, meskipun ia tahu tidak akan ada jawaban. Ia akan mengangkat gagang telepon, menekan nomor sepupunya, dan membiarkan kata-katanya terbawa oleh angin. Itu adalah cara pribadinya untuk menjaga koneksi tetap hidup. Namun, setahun kemudian, pada 11 Maret tahun 2011, gempa bumi dan tsunami dahsyat melanda Jepang Timur Laut. Kota Otsuchi hancur lebur. Lebih dari 10% populasi kota meninggal atau hilang. Dalam sekejap, ribuan nyawa lenyap, meninggalkan lubang besar di hati keluarga dan teman yang ditinggalkan. Duka menyelimuti seluruh komunitas. Di tengah kehancuran dan kesedihan yang tak terbayangkan ini, Sasaki-san tahu bahwa bilik teleponnya tidak bisa lagi menjadi miliknya sendiri. Ia membuka tamannya untuk umum, menawarkan telepon angin sebagai tempat bagi siapa saja yang ingin berbicara dengan orang yang mereka cintai. Ia berkata, "Pikiran tidak bisa disampaikan melalui saluran telepon biasa. Saya ingin pikiran saya terbawa oleh angin." Kabar tentang telepon angin menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang dari seluruh Jepang mulai melakukan perjalanan ke bukit kecil di Otsuchi ini. Mereka datang dalam keheningan, masing-masing membawa beban duka mereka sendiri. Mereka akan masuk ke dalam bilik, menutup pintu, dan mengangkat gagang telepon. Di dalam privasi bilik kecil itu, mereka mencurahkan isi hati mereka. Beberapa menangis, yang lain berbicara dengan tenang, seolah-olah orang yang mereka cintai ada di ujung sana. Ada yang menceritakan hari-hari mereka, berbagi kabar gembira, seperti kelahiran cucu, atau sekadar mengucapkan "aku merindukanmu". Telepon angin menjadi tempat untuk mengucapkan selamat tinggal yang tidak pernah sempat terucap, untuk meminta maaf, atau sekadar mendengar suara keheningan dan merasakan kedekatan. Di sebelah telepon ada sebuah buku catatan. Disinilah para pengunjung bisa menuliskan pesan mereka, berbagi perasaan mereka dengan orang lain yang juga sedang berduka. Membaca halaman-halaman buku ini seperti membaca kumpulan surat cinta dan duka yang paling tulus. Seorang wanita menulis kepada suaminya yang hilang dalam tsunami, "Aku akan kuat, tolong jaga anak-anak kita dari atas sana." Seorang anak laki-laki menggambar keluarganya dengan satu sosok melayang di atas sebagai malaikat. Buku catatan ini menjadi bukti bisu dari cinta yang abadi dan ikatan yang tidak bisa dipatahkan oleh kematian. Sejak dibuka untuk umum, lebih dari 30.000 orang telah mengunjungi telepon angin. Mereka
tidak datang mencari keajaiban. Mereka datang mencari pelipur lara. Mereka datang untuk sebuah ritual yang memungkinkan mereka memproses kesedihan mereka. Ini adalah bentuk terapi yang unik. Sebuah cara untuk menyalurkan emosi yang tak terucapkan ke alam semesta. Konsep yang sederhana namun sangat kuat ini menyentuh hati orang-orang di seluruh dunia. Kisah telepon angin menyebar melintasi lautan, menginspirasi komunitas lain untuk menciptakan ruang serupa bagi kesedihan dan kenangan. Ide bahwa kita bisa menelepon orang yang telah tiada, bahwa cinta kita masih bisa menemukan jalan, beresonansi secara universal. Saat ini ada lebih dari 200 replika telepon angin di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan banyak lagi. Mereka ditempatkan di taman, di jalur pendakian, di tepi danau, tempat-tempat yang tenang di mana orang bisa merasa damai. Setiap lokasi memiliki ceritanya sendiri, didirikan oleh individu atau kelompok yang tersentuh oleh kisah asli dari Otsuchi. Telepon-telepon ini gratis dan terbuka untuk siapa saja tanpa memandang keyakinan atau latar belakang. Contohnya di Oakland, California, seorang seniman lokal mendirikan telepon angin di dekat sebatang pohon setelah kehilangan seorang teman dekat. Ia ingin menciptakan ruang bagi komunitasnya untuk berduka bersama. Orang-orang datang untuk menelepon teman, anggota keluarga, bahkan hewan peliharaan yang telah tiada. Di Dublin, Ohio, sebuah telepon angin dipasang di taman umum, memberikan penghiburan bagi mereka yang berjuang dengan kehilangan, terutama selama masa-masa isolasi akibat pandemi. Setiap telepon menjadi mercusuar harapan, pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam duka kita. Apa yang membuat telepon angin begitu istimewa? Mungkin karena ia mengakui sebuah kebenaran mendasar tentang duka, kebutuhan untuk tetap terhubung. Ketika seseorang yang kita cintai meninggal, hubungan fisik mungkin berakhir, tetapi hubungan emosional tetap ada. Kita masih ingin berbicara dengan mereka, berbagi hidup kita dengan mereka. Telepon angin memberikan izin untuk melakukan hal itu. Ia memberikan bentuk fisik pada percakapan imajiner yang seringkali kita lakukan di dalam kepala kita. Dengan mengangkat gagang telepon dan berbicara dengan suara keras, kesedihan menjadi nyata. Dan begitu pula cinta yang ada di baliknya. Ini adalah tindakan iman bukan dalam arti religius, tetapi iman pada kekuatan koneksi manusia dan ketahanan jiwa. Fenomena telepon angin juga mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang bagaimana kita menghadapi kehilangan. Dalam banyak budaya, ada tekanan untuk move on atau mengatasi kesedihan dengan cepat. Tapi telepon angin menawarkan pendekatan yang berbeda. Ia menciptakan ruang di mana duka diizinkan untuk ada, untuk diekspresikan, dan untuk dihormati. Tidak ada batas waktu untuk kesedihan. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk merasakannya. Telepon angin adalah pengingat bahwa tidak apa-apa untuk merindukan seseorang selamanya. Tidak apa-apa untuk terus berbicara dengan mereka. Cinta tidak berakhir dengan kematian. Dan telepon angin adalah simbol indah dari kebenaran itu. Dari sebuah bukit kecil di Jepang, sebuah ide sederhana telah berkembang menjadi gerakan global yang penuh kasih. Telepon angin menunjukkan kepada kita bahwa terkadang hal-hal yang paling menghibur bukanlah jawaban atau solusi, melainkan sekadar ruang untuk didengar, bahkan jika satu-satunya yang mendengarkan adalah angin itu sendiri. Ini adalah bukti kekuatan cinta, ingatan, dan kebutuhan manusia yang abadi untuk terhubung. Jadi, jika suatu hari Anda menemukan sebuah bilik telepon soliter di tempat yang tak terduga, mungkin itu adalah telepon angin, menunggu untuk membawa kata-kata Anda dalam perjalanan sunyinya. Terima kasih
telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.